minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi inovasi gitu. Kita sudah mencoba ngerti apa aja sih inovasi itu dikit-dikit ya. Kenapa inovasi itu perlu, siapa yang melakukan, gini-gini gitu-gitu. Terus minggu ini kita akan belajar tentang jenis-jenis inovasi, tentang lebih detailnya lagi. Nah, Anissa udah cek di LMS belum? Jadi materinya sudah saya upload di LMS, kemudian di bagian announcement di atas sudah ada link YouTube ya, link playlist YouTube yang bisa diakses untuk akses materi kuliah sebelumnya. Termasuk kuliah ini, nanti akan saya upload di YouTube juga. Nah, jadi nanti kita kuliahnya mungkin 2 kali Zoom lah ya, karena 40 menit bakal kepotong. Nanti kalau misalkan linknya keputus, nanti saya kasih link lagi yang baru. Sebelumnya ada yang mau ditanyain Kak dari kuliah minggu lalu? Ada, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar lebih detail tentang jenis-jenis inovasi. Gitu. Yang namanya inovasi itu kayak gimana sih bentuknya, apa saja yang dilakukan, apa saja contohnya, dan kira-kira bisa diaplikasikan ke bisnis kita atau enggak. Nah, itulah yang perlu kita bicarakan. Nah, kenapa ini saya fokus hari ini inovasinya, saya bicara tentang bisnis ya, karena itu yang kita rasakan gitu ya, karena itulah yang kita bisa lihat, karena itulah yang bisa kita ukur. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yang namanya inovasi itu tidak selalu berkaitan dengan bisnis. Kadang-kadang inovasi itu juga kita lakukan pada melakukan pekerjaan di dalam perusahaan atau di dalam institusi. Kadang-kadang inovasi itu juga terkait dengan bagaimana kita mengembangkan suatu produk dari penelitian. Jadi sebenarnya makna inovasi itu luas. Nah, tapi untuk memperjelas jenis-jenis inovasi, hari ini kita akan banyak mempelajari contoh-contoh yang kita bisa pelajari dari dunia bisnis. Seperti itu ya. Nah, jadi apa saja sebenarnya jenis inovasi itu? Jadi kalau misalkan kita bicara jenis inovasi, itu sebenarnya ada 2 cara pandang gitu, ada 2 sudut pandang. Kalau misalkan kita lihat kepada jenis perubahannya, itu ada 4 jenis. Kalau misal kita melihat kepada daerah atau lokasi perubahannya, itu ada 10 jenis. Jadi total kurang lebih kalau misalkan kita tanya jenis inovasi, kita tanya balik dulu nih, dari mana yang mau dari sudut pandang apa ini jenis inovasinya. Oke, kita mulai kepada 4 jenis inovasi dulu. Tentu saja kita bisa punya cara pandang dan pendekatan yang berbeda kalau kita mau melakukan inovasi, tergantung kepada waktu yang kita miliki, uang yang kita miliki, atau sumber daya ya, karena orang juga termasuk. Ada apa enggak orangnya yang bisa mendukung kita melakukan inovasi di dalam perusahaan kita. Dan juga strategi bisnis kita. Kita mau jual produk apa, kita mau jual di harga berapa, kita mau masuk pasar baru apa. Jadi inovasi itu memang ada kaitannya dengan, sangat erat kaitannya dengan strategi bisnis. Terutama kalau misalkan kita sudah menjalankan bisnis selama berapa lama, lalu kita mulai merasakan bahwa, wah kok saya mulai kalah saing, atau wah kok mulai banyak saingan baru, atau wah kok pasar saya mulai stagnan. Itu adalah saatnya strategi bisnis kita melibatkan inovasi. Dan biasanya memang strategi bisnis itu pasti melibatkan inovasi. Ada perubahan. Ada perubahan pada cara kita melakukan menjalankan bisnis, atau ada perubahan pada mungkin produk atau layanan yang kita berikan. Suatu adage atau suatu kata-kata mutiara di bidang technopreneurship itu adalah innovate or die. Gitu. Kita harus berinovasi atau mati. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, contoh-contohnya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu yang jadi gagal bersaing, jadi kalah bersaing, jadi tidak bisa lagi untuk menguasai pasar seperti sebelumnya karena mereka telat berinovasi. Mereka telat melihat pertanda pasar. Mereka salah meramalkan bagaimana pasar akan bergeser. Sehingga mereka jadi salah strategi. Dengan demikian inovasi mereka jadinya tidak tepat dan membuat mereka menjadi tertinggal dalam persaingan pasar. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalkan kita mau melakukan inovasi, bisa kita sesuaikan apakah memang inovasi yang kita lakukan tersebut sesuai dengan siklus inovasi untuk bisnis kita. Misalkan setahun sekali kita kaji ulang, setahun sekali kita bikin bisnis baru, atau setahun sekali kita coba bungkus ulang dari bisnis kita yang kurang sukses tahun lalu sehingga tahun ini bisa kita jual lagi. Atau bahkan mungkin setiap tahun kita lakukan kajian. Bisnis kita ini lancar nggak? Perlu nggak kita inovasi, banting setir, pindah gigi,
atau berganti jalur gitu ya. Silakan, tergantung dengan kebutuhan Anda. Kalau di tempat saya, itu biasanya setiap tahun kita lakukan evaluasi. Evaluasi awal tahun. Bukan evaluasi akhir tahun gitu ya, untuk melihat apakah targetnya tercapai, apakah apa saja hal-hal yang mendukung atau menghalangi kita dalam mencapai target kita, bagaimana perkembangan pasar, bagaimana pergerakan kompetitor kita. Ada produk kita yang underperformance mereka nggak deliver gitu, meskipun biaya pembuatannya mahal. Nah, itulah yang biasanya dilakukan di evaluasi akhir tahun, dan itu sering ya, itu harus selalu dilakukan, evaluasi akhir tahun, untuk melihat bagaimana perusahaan kita bekerja, kemudian menyamakan visi dan misi, serta mengatur strategi baru. Biasanya dari situ muncul inovasi-inovasi yang menjadi target untuk tahun-tahun selanjutnya. Itu yang harus selalu rutin dilakukan. Make adjustments. Make adjustments. Jadi kalau misalkan kita menjalankan bisnis, apalagi Anissa habis ini akan punya bisnis sendiri, harus selalu sering melakukan penyesuaian, make adjustments. Apalagi karena usaha kecil. Kelebihan usaha kecil itu apa? Ya, kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dengan lebih fleksibel. Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kita mempertahankan pasar atau memperluas pasar bahkan. Itulah kenapa inovasi itu penting, dan itulah kenapa memang kita perlu menjalankan inovasi secara bersiklus. Kita selalu perlu mengupdate bisnis kita agar nggak ketinggalan zaman. Oke. Baik, kita mulai dari 4 jenis inovasi dulu. 4 jenis inovasi ini apa? Ini ya contohnya. Ada 4 jenis inovasi dan pilihan-pilihan strategis yang mewakili masing-masing inovasi tersebut. Yang paling atas adalah breakthrough, menembus batas, memberikan suatu hal yang baru. Yang kedua adalah sustaining, bagaimana kita menjaga kualitas. Yang ketiga adalah new market, mencari pasar baru. Yang keempat adalah disruptif atau mengganggu pasar yang sudah ada. Masing-masing 4 jenis inovasi ini mewakili pilihan strategis yang baru. Apakah kita ingin meluncurkan produk yang benar-benar baru ke pasar melalui breakthrough? Ataukah kita ingin menjaga kualitas atau menjaga pasar kita dengan membuat inovasi-inovasi yang baru, sustaining? Apakah kita ingin mencari pasar baru dengan diversifikasi atau update atau membungkus ulang produk kita, new market? Ataukah kita ingin masuk ke pasar yang kayaknya sebenarnya sudah ramai tapi masih bisa diganggu, sehingga kita masih bisa dapat bagian dari pasar atau bahkan menguasai pasar, disruptif. Nah, kita akan bicara lebih detail dari masing-masing inovasi tersebut melalui beberapa slide berikut. Yang pertama adalah breakthrough. Breakthrough ini kita bisa bilang bahwa dia inovasi radikal. Kenapa dia radikal? Karena dia membuat produk atau proses yang benar-benar baru untuk memenuhi permintaan pasar atau menjawab peluang. Salah satu contohnya adalah bagaimana iPhone dibuat. Itu adalah salah satu contoh inovasi yang sifatnya breakthrough. Kenapa breakthrough? Karena dia merupakan gabungan dari beberapa inovasi. Dan dia istilahnya menggabungkan inovasi-inovasi yang dilakukan kepada produk telepon genggam itu yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati manfaatnya, fungsionalitasnya oleh pengguna dalam bentuk yang radikal atau sangat berbeda. Beberapa hal yang diutamakan oleh iPhone, misalkan bentuknya bagus, layarnya sederhana, kemudian interface-nya nyaman, ada iTunes-nya, bisa download lagu, sudah dibundle jadi satu. Layanannya banyak sekali yang istilahnya jadi satu dan dia eksklusif seperti itu. Kalau Android ya semua orang bisa pakai gitu ya, dan eksklusivitas itulah yang dijual oleh iPhone. Prestige, ada value-nya di situ. Kalau Anda pakai iPhone, Anda orang kaya. Mau pakai iPhone generasi keempat atau kelima nggak ada yang tanya. Ada iPhone, oh Anda ingin dipandang sebagai orang kaya. Seperti itu. Nah, tapi tidak selalu yang namanya inovasi yang sifatnya breakthrough ini bisa dengan mudah diwujudkan. Kenapa?
Karena untuk membuat inovasi yang benar-benar breakthrough atau inovasi baru yang radikal yang belum ada di pasar sebelumnya, itu membutuhkan banyak sumber daya, orang, waktu, uang, investasi di situ. Anda salah investasi pada inovasi yang Anda kira breakthrough, itu bisa membuat perusahaan Anda berantakan. Anda merasa atau Anda mendapatkan bisikan dari langit, wah ini kayaknya saya mau bikin ini nih, misalkan bikin ayam bumbu coklat. Wah, belum ada di pasar. Ya belum ada sih, belum ada. Ada yang suka nggak? Itu masalahnya gitu kan ya. KFC pernah sih bikin, tapi kayaknya nggak sukses. Semoga nggak sukses lah ya. Saya nggak paham gimana ayam bumbu coklat bisa selamat. Nah, itu adalah salah satunya, kurang sumber daya. Kadang-kadang kita pengen inovasi, tapi kita nggak punya sumber dayanya. Itu nggak bisa. Yang kedua, fokus. Inovasi, apalagi yang sifatnya radikal, itu butuh fokus. Kita tidak bisa menyuruh orang yang kita suruh research gitu ya. Tolong research dong, tolong cari tahu dong, tolong melakukan riset untuk melihat atau untuk menjalankan inovasi dalam perusahaan kita. Tapi kita suruh dia melakukan hal-hal yang lain juga. Atau kita nggak, atau misalkan selama kita berinovasi, kita juga masih menjalankan bisnis kita seperti biasa, itu nggak bisa. Karena kita jadi nggak fokus. Sama seperti kepompong, ketika kita melakukan inovasi yang sifatnya breakthrough, melepaskan diri dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu kita butuh puasa dulu. Kita butuh benar-benar berfokus pada inovasi kita agar cepat selesai dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jalankan bisnis kita seperti biasa, kita tidak bisa fokus pada inovasi. Kita membagi resource kita membagi sumber daya kita, sehingga inovasi kita jadi tidak bisa maksimal. Seperti itu. Lagi-lagi, pemahaman terhadap pengguna akhir inilah yang akan menentukan apakah inovasi kita sukses. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita yakin ayam bumbu coklat ini akan sukses di pasar, ya tapi kita nggak memahami pasar kita mau nggak ayam bumbu coklat, ya nggak ada yang beli juga, berantakan juga. Ayam bumbu coklat kita sukses, tapi orang ngebayangin ayam bumbu coklat jadi mikir, kayaknya nggak asik deh, jadi nggak ada yang beli. Percuma, inovasi kita sia-sia. Dan yang terakhir adalah kurang kompeten secara teknis. Kembali lagi ke cara pandang teknopreneur ya. Kita harus kuasai teknologinya dulu, baru bangun produknya. Kalau kita sudah kuasai teknologinya, sedikit orang yang akan bisa meniru. Kalau kita lakukan inovasi yang istilahnya gampang ditiru, itu akan membuat inovasi kita nggak istimewa. Gampang sekali ditiru dan diduplikasi oleh orang lain. Tidak radikal, karena orang pun pasti udah ada yang bisa melakukan hal itu. Itulah kenapa pentingnya kita belajar. Anissa ingin bikin perusahaan IoT, belajar di IoT. Anissa ingin bikin catering, belajar di cara memasak, teknik memasak, banyak baca, banyak lihat video, banyak cari-cari cara baru untuk menghadirkan hidangan yang membuat orang bilang wow, seperti itu. Itulah kenapa inovasi breakthrough ini penting. Nah, sekarang inovasi yang sifatnya breakthrough itu banyak untungnya atau banyak biayanya nih. Seperti yang saya bilang tadi, inovasi yang sifatnya breakthrough itu butuh investasi, sumber daya. Kita buang uang. Tapi kalau misalkan buang uangnya ke tempat yang benar, dengan uang yang dibuang tadi kita bisa mancing uang yang lebih besar. Dan kita bisa jadi yang pertama masuk pasar, sehingga kita bisa menetapkan harga di pasar. Karena ini belum ada, kita sendiri yang pasang harga. Dan kita tetap bisa memberikan kualitas yang tinggi. Itu yang harus dipertimbangkan. Kita harus punya modal untuk melakukan inovasi. Coba-coba. Sebarin produk baru. Kayak waktu Anissa pernah pelajari di kelas teknopreneur. Ketika kita punya produk baru, kita harus survei pasar. Kita harus coba nyebarin produk baru kita. Kasih sampel. Orang suka atau enggak, gimana responnya. Dicoba, diiterasi, dicari bentuk yang paling bagus. Itu butuh waktu, butuh biaya. Itu investasi. Nah, contohnya Amazon dan Apple gitu ya. Amazon itu dulu pernah beberapa kali salah jalan gitu ya. Amazon itu pernah beberapa kali salah jalan, akhirnya inovasinya jadi nggak kepakai. Tapi nggak apa-apa gitu. Memang harus kayak gitu dalam bisnis, apalagi kalau kita bisnis besar, ya sudah bakar duit saja gitu. Cari-cari saja cara-cara baru untuk jualan barang.
Kalau Apple dia fokus pasti di iPhone, iPod, iTunes, iPhone, iPod, iTunes. Tapi itu sudah pasar yang terprotek, pasar yang terlindungi. Dia harus menjaga pasar itu, dia fokus di situ. Sama-sama bakar duit, tapi yang mubazirnya lebih sedikit. Nah, itu yang harus kita cari ininya. Kita cari kombinasinya. Amazon itu dulu banyak sekali mereka inovasi ya. Terakhir itu yang sering dipakai, awalnya mereka toko buku, jual buku online. Habis itu Amazon bikin jadi pasar segalanya gitu, kayak Alibaba sebenarnya. Alibaba niru Amazon gitu. Alibaba itu Amazonnya Cina. Dari Amazon kita bisa beli mainan, bisa beli alat, bisa beli buku, bisa beli perabot, semuanya bisa dibeli di Amazon. Yang di awalnya dia jual buku doang. Kalau misalkan sekarang Anissa lihat kotaknya, kardusnya Amazon, dari lambangnya itu adalah ada senyuman. Bentuknya panah, dari huruf A ke huruf Z. Itu artinya semuanya dari A sampai Z bisa didapatkan di Amazon. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk inovasi yang sifatnya breakthrough? Tidak ada, Pak. Baik, kalau itu saya lanjutkan. Inovasi yang jenis kedua adalah sustaining. Sustaining itu artinya menjaga. Menjaga apa? Menjaga kualitas inovasi. Buat apa? Buat membahagiakan customer kita agar kita tidak kehilangan pasar yang sudah kita kuasai. Pasar itu berubah. Customer kita pasti maunya berubah. Teknologi pendukung produk kita berubah. Itulah kenapa inovasi secara berkala, sedikit-sedikit ya, incremental gitu. Tidak seperti breakthrough tadi meluncurkan produk yang benar-benar baru ke pasar. Kalau misalkan kita memberikan inovasi yang sifatnya sustaining, itu adalah menjaga kualitas dari produk kita yang sudah ada di pasar. Tidak drastis, tapi tetap diperlukan. Umumnya berisi penambahan atau perbaikan fitur, pengurangan biaya, dan juga perluasan jenis produk. Itu termasuk inovasi yang sifatnya sustaining. Agar orang penasaran, agar orang merasa didengarkan, agar orang merasa, wah ada yang baru, mari kita coba. Agar orang merasa, wah produk yang kemarin enak, yang ini lebih enak, lebih sesuai bagi saya. Untuk menjaga apa? Menjaga kualitas, menjaga pasar, menjaga inovasi. Agar orang selalu merasa percaya diri atau merasa mendapatkan kualitas terbaik dari produk yang kita berikan atau layanan yang kita berikan. Sampai kapan? Sampai produk tiba di akhir daur hidup. Kapan akhir daur hidupnya? Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus bisa diramalkan. Kira-kira bakal ada teknologi baru apa yang membutuhkan inovasi breakthrough selanjutnya? iPhone itu datang sama seperti Android. Breakthrough innovation atau teknologi yang mendukung breakthrough innovation di belakangnya adalah layar sentuh. Bagaimana kita menyentuh layar? Sentuhan seperti apa yang akan membedakan kita dari Android? Sampai sejauh mana layar sentuh ini bisa kita optimalkan? Ya, sampai ada teknologi penggantinya. Apa teknologi pengganti layar sentuh? Ya, nggak tahu. Itu yang harus diperkirakan. Tapi pasti suatu hari akan ada akhirnya teknologi layar sentuh ini yang membuat iPhone juga harus ganti wujud. Gitu. Itu yang harus diperkirakan. Tapi sampai itu tiba, sampai akhir daur hidup dari produk kita tiba, anggaplah kita bicara handphone ya, anggaplah kita bicara iPhone, sampai akhir dari layar sentuh itu tiba, ya mari terus kita perbaiki agar customer tidak kabur ke produk yang lain. Coba iPhone, dia cuma ngeluarin iPhone 1 doang, gitu. Dari awal sampai akhir, sampai sekarang bikin iPhone terus. Itu, ya Android yang sekarang juga lebih bagus mungkin dari iPhone 1 gitu ya. Tapi coba, ya inilah. Tapi ini lagi lah argumentatif lah ya. Bisa arguable lah, bisa didiskusikan. Tapi itulah kenapa pentingnya selalu ada perbaruan. Sustaining.
Nah, selanjutnya adalah inovasi yang membuka pasar baru, new market. Gimana kita membuka pasar baru? Caranya adalah dengan melakukan studi atau riset bagaimana produk kita bisa digunakan untuk keperluan lain atau fungsi lain dari customer. Misalkan kita bayangkan iPhone, sebelum ada iPhone, Apple itu membangun iPod. iPod gunanya buat apa? Dengerin lagu. Fungsionalitas, kesederhanaan tampilan, kemudahan akses, dan koneksi kepada iTunes yang semuanya itu sudah ada di iPod, ditempelkan di handphone. Jadilah iPhone. Lewat iPhone masih bisa dengerin lagu, masih. Bisa connect ke iTunes, bisa. Layarnya enak disentuh, enak. Tampilannya sederhana, iya. iPhone adalah turunan dari iPod yang bisa dipakai nelpon. Apakah customer dari iPod akan nyaman menggunakan iPhone? Iya, karena mereka sudah familiar. Dan mungkin akan muncul semacam rasa fanatisme, kekeluargaan, familiarisme. Saya udah punya iPod, ya udah sekalian aja pakai iPhone. Nanti laptopnya pakai MacBook. Wohohoho. Itulah cara mereka jualan. Membuka pasar baru dari produk-produk yang mereka awalnya sudah punya, tapi tinggal disesuaikan sedikit. Ini ada contohnya Arm & Hammer baking soda. Baking soda itu seperti Anissa tahu bisa digunakan buat macam-macam. Yang pertama untuk membuat roti, yang kedua bisa juga dipakai untuk menghilangkan bau badan gitu ya, digosok, diketek gitu ya, mungkin jadi bau badannya bisa hilang. Tapi nggak tahu juga, mungkin berbahaya juga bagi kesehatan, tolong diperhatikan. Tapi baking soda itu juga bisa dipakai untuk membersihkan kotoran. Di dapur biasanya dipakai ya, baking soda ditaburin buat menghilangkan kerak gitu, kemudian digosok. Sama kalau misalkan kita pakai Coca-Cola gitu ya. Kenapa Anissa beli Coca-Cola? Mau diminum, mau pesta? Enggak Pak, ini mau ngebersihin toilet gitu kan. Mungkin Anissa pernah lihat gimana Coca-Cola dituang di toilet, itu bisa buat ngebersihin kerak Coca-Cola, kerak toilet. Ya itu adalah salah satu fungsi lain dari Coca-Cola yang dipakai oleh customer gitu ya. Nah, tapi apakah pasar baru itu mau kita jalani? Apakah kita mau masukin? Tergantung. Kita harus lihat dulu cost atau benefit leadership ya. Lebih banyak biaya atau lebih banyak keuntungannya nih kalau kita buka pasar baru. Misalkan kalau misalkan kita mau bikin tadi baking soda dari Arm & Hammer gitu ya. Ya, itu mungkin benefit gitu. Tapi kalau misalkan kita mau masuk ke pasar yang dekat juga, bisa sih sebenarnya dijadikan deodorizer atau penghilang bau badan atau penghilang bau di ruangan, tergantung. Tapi pemain lain di sana udah banyak dan kita masih perlu invest banyak untuk masuk ke pasar itu. Nah, itu mungkin lebih banyak biayanya. Itulah yang perlu dilihat ketika kita mau membuka pasar baru. Karena itu biasanya kita mulai dari ruang tetangga, istilahnya adjacent space. Biar kita lompatnya nggak terlalu jauh, kita harus melihat industri atau fungsionalitas apa yang dekat dengan produk yang kita miliki sekarang. Kemarin kita sudah ngebahas gimana AirAsia jadi buka produk restoran. Jauh nggak itu? Jauh. Tapi jauh banget nggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan pesawat itu terbang, ada cateringnya, ada pramugarinya. Pramugari biasa ngelayanin orang. Nah, karena pesawat-pesawat pada nggak terbang, ya sudah pramugarinya jadi pelayan restoran aja. Nah, itu mungkin sebenarnya mereka mikirin sampai situ. Ada pertimbangan strategis di belakangnya. Karena pesawat itu ada bisnis, istilahnya bisnis hospitality juga atau keramahan juga. Travel juga ada di situ. Mereka bisa kombinasikan restoran mereka dengan paket-paket yang ada di perjalanan turis-turis. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian apa hal lain yang bisa dilakukan produk Anda? Produk kita ini fungsi utamanya A, tapi dia juga bisa dilakukan untuk B, C, dan D gitu. Siapa saja yang menggunakan produk kita untuk fungsi lainnya? Kita harus survei banyak nggak nih orang-orang yang menggunakan cara lain menggunakan produk kita. Itulah yang harus disurvei. Itu yang kemudian bisa kita ukur pasarnya menguntungkan atau tidak buat kita masukin gitu. Apa ini membuka pasar baru? Bakal banyak yang suka atau enggak?
bakal menghancurkan pasar yang sudah ada sekarang apa enggak. Kita harus ngelihat. Kayak misalkan Coca-Cola gitu. Oke, Coca-Cola bisa dipakai untuk ngebersihin toilet. Tapi kalau misalkan kita jual Coca-Cola buat pembersih toilet, orang-orang masih mau nggak minum Coca-Cola gitu ya, ngebayangin minum pembersih toilet, kayaknya nggak asik soalnya. Makanya saya rasa itulah kenapa kita tidak mengenal Coca-Cola sebagai pembersih toilet. Karena kalau misalkan Coca-Cola itu minuman gitu. Kalau misalkan kita minum pembersih toilet, bayangan kita masih, aduh saya minum pembersih toilet ini. Nggak asik. Seperti itu. Memang bisa buat ngebersihin toilet. Tapi apakah itu dijual resmi sebagai pembersih toilet? Saya rasa tidak seperti itu ya. Karena bisa menghancurkan citra dari Coca-Cola sebagai minuman keluarga. Mungkin seperti itu. Karena itulah kita perlu studi penggunaan oleh pelanggan. Coba cari tahu bagaimana cara pelanggan kita menggunakan produk secara inovatif. Bisa nggak kita adaptasikan cara itu sebagai produk lain? Misalkan Anissa buka catering, dan Anissa tahu bahwa orang-orang suka pesan makanan A dengan saus B ditambah mungkin lauk C gitu. Karena mereka suka combine. Gimana kalau misalkan kita jual produk makanan baru yang memang sudah mengcombine ketiga produk makanan tersebut? Dengan kita tambahkan bumbu istimewa, jadi istilahnya jadi produk baru deh. Nah, seperti itu. Tidak merubah produk Anissa secara drastis, hanya menggali sudut pandang lain di mana produk Anissa bisa digunakan atau dinikmati oleh customer. Ada yang mau ditanyakan untuk new market? Ada yang kurang jelas mungkin penjelasan saya? Enggak Pak, udah cukup kebayang soalnya. Oke, good. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah inovasi yang sifatnya disruptif. Apa artinya disruptif? Disruptif itu mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena dia memperpendek, mempersingkat, mempermudah customer atau meningkatkan kualitas customer, meningkatkan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh customer. Misalkan iPod. iPod mahal nggak? Mahal. Sampai sekarang juga masih mahal. Zaman itu iPod itu MP3 mahal ya. Zaman saya tahun 2003 pertama kali iPod muncul. Sampai sekarang juga masih MP3 player mahal sebenarnya. Yang murah ada, banyak. Beli aja di BEC gitu ya. Saat waktu itu mungkin 50.000, 100.000 udah dapat. iPod waktu itu 500.000, sejuta, mahal. Solusinya apa? Mari kita masuk ke pasar MP3 player murah gitu ya. Akhirnya iPod jual produk yang lebih murah. iPod Shuffle namanya, kecil. Kelebihannya apa? Semua kelebihan iPod bisa dinikmati di situ. iTunes bisa beli lagu online, bisa. Kualitas suara mantap. Cara berinteraksi sederhana. Bisa masuk kantong, bisa. Wah, ini sangat mengganggu pasar MP3 murahan ini. Sama seperti Gojek ketika masuk pasar. Ngeganggu apa? Ngeganggu ojol. Ngeganggu opang ya, ojek pangkalan. Karena itu waktu di awal-awal istilahnya adopsi pasar terhadap ojek online, banyak sekali penolakan yang muncul dari pelaku ojek pangkalan. Kenapa? Karena itu mengganggu pasar mereka. Itu disruptif. Ketika Ruang Guru pertama kali masuk pasar, itu mengganggu pasar bimbingan belajar. SSC, Ganesha Operation, mengganggu. Kenapa? Karena semua orang sekarang bisa les dari rumah. Apalagi sekarang kita pandemi seperti ini, tambah nggak laku lagi. Itu bimbingan belajar offline yang anak-anaknya dijejelin, dimasukin di satu ruangan rame-rame. Nggak ada AC. Semua orang belajar online. Ruang Guru itu termasuk salah satu inovasi yang timingnya pas. Setelah dia berdiri, setelah dia beroperasi setahun, pandemi. Semua orang belajar dari rumah. Gimana cara kita mencari inovasi yang sifatnya disruptif? Kita harus lihat dulu kompetitor atau pelaku usaha yang kewalahan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu motivasi Nadiem Makarim dalam membangun Gojek adalah karena dia melihat banyak sekali orang-orang ini sebenarnya nyari ojek, tapi ojeknya nggak bisa ngedatengin mereka karena mereka nggak tahu. Kewalahan. Kewalahan apa? Bukan karena permintaannya banyak, tapi karena ojek pangkalannya nggak tahu permintaan pelanggan mereka, nggak tahu permintaan pelanggan, kebutuhan customer.
Disitulah jalan masuk inovasi baru. Ada suatu proses yang bisa dipersingkat. Kalau sebelumnya kita mau naik ojek, kita harus ke pangkalan. Kalau ada aplikasi yang memudahkan orang mendapatkan ojek, pasti banyak yang mau pakai. Apalagi jalanan macet. Angkot ngetem. Masuklah Gojek. Di awal-awal inovasi, selalu kita harus fokus pada satu fungsi dulu yang sukses daripada beberapa. Fungsi utama Gojek, seperti namanya adalah manggil ojek. Ketika fungsi itu sudah settle, sudah stabil, maka dia perluas menjadi fungsi-fungsi yang lain. Apakah fungsi yang lain sukses? Belum tentu. GoBox sekarang sudah nggak ada. Rasanya nggak ada ya? Udah nggak ada kan? GoClean, kalau nggak salah itu dialihkan fungsinya ke aplikasi lain. Nggak ada lagi di dalam Gojek. Itu namanya inovasi, nggak apa-apa. Inovasi itu ada yang sukses, ada yang tidak. Kita lihat kebutuhan pasar, pasarnya bisa memberikan keuntungan atau enggak. Kalau enggak, ya sudah, tutup, ganti inovasi yang lain. Fokuslah pada satu fungsi daripada beberapa, dan kuatkan fungsi itu. Itu jadi fungsi utamanya. Dari situ kita bisa membuat solusi terbaik yang bisa mengganggu pasar, kita bisa masuk, nyusup gitu ya, nyusup, habis itu menguasai pasar. Kemudian salah satu caranya adalah untuk menghilangkan biaya sebanyak mungkin, agar harga lebih terjangkau oleh pasar. Karena biasanya syarat utama produk itu mengganggu pasar adalah kita bisa menjual produk dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih murah. Kalau misalkan kita ingin menguasai pasar, gampang, jual produk yang lebih murah tapi nggak murahan. Pasti bakal banyak customer dari produk lain yang sudah settle sebelumnya akan beralih ke produk kita. Harga gampang, semua orang pasti mikirin uang. Akan tetapi gimana caranya setelah kita jual produk yang lebih murah, tapi nggak murahan. Nah itu, apalagi punya ciri khas kita sendiri, wah lebih lagi. Nah, kalau misalkan kita bicara soal teknologi, kita harus selalu mengamati tren industri, utamanya untuk integrasi vertikal. Apa itu integrasi vertikal? Integrasi vertikal itu apabila kita bisa gabungkan ujung ke ujung. Integrasi vertikal itu istilahnya kita bergerak pada satu bidang untuk menghasilkan satu produk yang penuh. Misalkan Dell komputer gitu ya, Dell komputer itu dulu dia bikin PC doang. Waktu saya masih SD dia jual PC, motherboard, kemudian digabung dengan prosesor gitu ya. Lama-lama mereka bikin periferal. Apa itu periferal? Perangkat komputer. Keyboard, mouse. Karena mereka nggak bisa bikin layar. Waktu itu biasanya layarnya pakai orang lain. Makin kesini lihat nih, waduh pasarnya tambah dikit aja nih orang pakai PC ya. Semua orang bikin laptop. Semua orang pakai laptop. Kita bisa bikin laptop apa aja nih? Ya sudah, kita kuasai teknologi laptop juga. Karena kita sudah punya teknologi untuk bikin mouse, bikin keyboard, bikin motherboard. Ya sudah, nanti kita tinggal bikin laptopnya aja. Lebih enak lagi gitu. Kita bisa jual laptop yang lebih murah, tapi kualitasnya bagus. Nah, itu strategi Dell berdasarkan historis pengalaman serta kompetensi yang mereka miliki. Tidak selalu yang namanya inovasi dari 4 jenis inovasi tadi itu berjalan sendiri. Seperti yang saya sampaikan, misalkan iPhone gitu ya. Breakthrough-nya apa? Touchscreen, iya. Software, iya. Apakah cuma itu? Tidak. Mereka secara hardware membuka new market. Orang pakai handphone pun bisa terhubung ke iTunes. Bisa beli lagu online, legal. Lagunya kualitasnya tinggi bitrate-nya. Disruptifnya apa? Ya, itu tadi. Mereka juga menawarkan banyak sekali fungsionalitas baru yang membuat orang berpaling. Sederhana, mudah dipakai. Nah, jadi ini adalah contoh iPhone di mana dia menggunakan beberapa jenis inovasi dalam peluncuran produknya. Dibungkus ulang? Iya, bungkus ulang. Terutama buat iPhone 2, 3, 4 mungkin ya. Karena sebenarnya inovasinya nggak terlalu banyak, perubahannya nggak terlalu banyak. Tapi kosmetiknya mungkin ya secara kosmetik berubah bentuk. Yang pertamanya mulus jadi siku, ya seperti itu.
Inilah jawaban dari pertanyaan Anissa atau pernyataan bosnya tempat Fikri magang. Pilih perusahaan yang mana? Yang sering ganti bungkus atau yang sering inovasi? Ya, kita nggak bisa memandang inovasi itu sebagai suatu hal yang sifatnya hitam putih. Semuanya kembali lagi kepada visi dan misi dari CEO atau pemilik perusahaan di dalam menggabungkan, menggunakan, dan memilih inovasi mana yang akan dia gunakan. Sesuai dengan strategi perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau misalkan kita ganti-ganti bungkus nggak ada alasan, atau kita ganti-ganti produk nggak ada alasan, nggak ada pasar yang siap menerima, ya percuma juga kita buang-buang sumber daya ya. Kombinasi. Manusia itu bisa bertahan hidup karena dia bisa melakukan kombinasi untuk beradaptasi. Tidak bisa kita hidup hanya dengan makan mie doang, harus ada variasi, harus ada kombinasi. Setiap hari makan ayam goreng, darah tinggi juga kita. Nggak, dan perusahaan itu sama seperti orang, harus dijaga. Gizi yang masuk itu seperti uang, dapat nggak nih? Perusahaan bekerja memberikan memberikan layanan kepada customer itu ya seperti kita bekerja gitu. Kalau apa yang kita kerjakan ngasilin uangnya nggak banyak ya nggak, jangan diterusin. Coba cari yang lebih menguntungkan agar bisnis kita survive, selamat, sehat. Kita harus memandang bisnis itu seperti anak kita sendiri gitu. Di awal-awal baru bisa satu produk, dikuatin, bisa jalan, belajar lari. Kemudian mungkin di awal-awal cuma jago di bidang apa misalkan di bidang A gitu. Nanti sambil jalan kita perkaya lagi kemampuannya, kita jaga, kita ajarin hal baru. Kita ajarin hal baru kok jadi jelek, kok jadi ngerokok nih anak kita. Ya sudah jangan dilanjutkan, stop, putus. Ganti yang lain. Produk itu seperti anak gitu ya. Bukan produk. Bisnis itu seperti anak. Kadang-kadang ada bisnis yang nggak bisa dilanjutin, ya sudah nggak apa-apa gitu. Jangan dilanjutin, jalanin bisnis yang lain. Itulah bagaimana seorang teknopreneur bekerja gitu. Mentor saya ya Pak Budi Raharjo, dosen di Elektro ITB, di setiap wawancara itu dia atau di setiap kuliahnya di awal-awal tuh dia pasti bilang gitu. Saya punya 10 bisnis, 7 mati, yang survive 3, dan itu biasa. Inovasi, inovasi, inovasi. Kalau kita merasa kita sudah nggak bisa ngejar, ya sudah tutup, ganti. Yang penting jangan sampai kesempatannya lewat. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 jenis inovasi berdasarkan ininya ya. Berdasarkan apa tadi? Jenisnya, bukan. Berdasarkan jenis perubahan. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada respon? Ada yang mau didiskusikan? Enggak ada sih, cuma apa namanya, jadi teringat bahwa kan tempat magangnya Fikri itu apa namanya, si ya pemilik perusahaannya gitu ya, kan awalnya dia tuh dari ini PKM, kemudian jadi bisnis, sekarang udah settle, terus karena kebutuhannya apa namanya, jadi macam-macam gitu ya kebutuhan pasarnya. Yang tadinya jual apa namanya, cancimen gitu kayak cuangki instan gitu. Mantap sekali, oke. Iya, sekarang dia malah jual bumbunya doang. Oh, biar bisa Iya, diekspor dia, keluar pulau gitu kan? jadi support perusahaan lain gitu katanya buat ya produk-produk artis gitu kan, terus kita mantap yang lah. Itu berarti dia new market sama disruptif banget itu kan? Iya. Nah ya itu contoh satu contoh startup yang sukses gitu ya. Dia pertama fokus dulu breakthrough, mungkin dia bikin, kalau misalkan PKM-nya sukses pasti ada breakthrough-nya itu, pasti ada ciri khasnya sendiri di mana usaha awalnya sukses. Dari situ dia buka new market dan dia bisa mengganggu pasar penjual cuanki yang lain gitu ya, karena dia jual bumbunya doang. Jadi semakin banyak jual cuanki yang lebih murah mungkin seperti itu. Itu contoh yang bagus, Kak. Itu contoh yang bagus. Itu contoh
kombinasi dan apa ya istilahnya menggambarkan daur inovasi yang bagus. Dan inovasi itu harus selalu dilakukan karena produk itu ada umurnya. Nggak mungkin orang anggaplah awal-awal gitu waktu saya suka beli gehu pedas di dekat depan rumah saya itu ada yang jual gehu pedas. Di awal-awal tuh saya seminggu bisa 5 kali beli gitu, lama-lama bosen juga. Dan dia jualnya cuma gehu pedas aja terus. Aduh, ya udah sih lama-lama ini sebulan sekali aja belinya. Karena bosan gitu. Dan produk itu ada umurnya. Dan kalau misalkan dia nggak inovasi, pasar itu akan stagnan. Terima kasih sudah berbagi tentang tempat Fikri PKM ya, itu perlu dicontoh, itu sukses, itu contoh yang sangat baik di mana dia berevolusi atau mengevolusikan bisnisnya dengan inovasi. Keputusan untuk menjual bubuk itu inovasi. Gimana, Sa? Iya, iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja. Baik. Kita lanjut lagi ke 10 jenis inovasi berdasarkan lokasi perubahan atau daerah perubahannya. Jadi kalau misalkan kita bicara inovasi, orang itu pasti mikirnya produk gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Ini lanjutan dari yang kemarin saya bilang gitu. Yang disebut inovasi itu kadang-kadang ada yang sifatnya internal perusahaan, nggak kelihatan sama customer, tapi ada inovasi di situ. Jadi sebenarnya ada 10 jenis inovasi gitu. Semakin banyak jenis yang dijalankan, semakin besar kemungkinan sukses. Ada produk baru, tapi kita nggak memperbaiki cara kita menjalankan perusahaan, sama aja. Perusahaan kita susah maju. Itu contohnya. Inovasi itu tidak selalu sifatnya fisik, tidak selalu sifatnya produk yang dinikmati customer. Apa saja 10 jenis inovasi yang sistemik? Nah, ini adalah contohnya, bukan contohnya ya, ini adalah 10 jenis inovasi tersebut. Bisa dipisahkan jadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah konfigurasi, yang kedua adalah penawaran, dan yang ketiga adalah pengalaman. Pada inovasi jenis konfigurasi itu ada profit model, cara kita mendapatkan keuntungan, ada network, cara kita memanfaatkan jaringan, ada struktur, bagaimana bisnis kita berjalan, ada proses, bagaimana bisnis kita bekerja. Nah, kalau misalkan yang bersentuhan langsung dengan customer, itu ada di sini offering. Kinerja produk kita sama sistem produk kita. Lebih dari itu ada lagi sebenarnya experience. Setelah customer mendapatkan produk kita, bagaimana pelayanan kita, ada channel, bagaimana produk kita bisa diperoleh oleh customer, ada brand, gimana customer kita lebih percaya diri setelah menggunakan merek kita gitu ya. Bagaimana customer engagement, bagaimana kita selalu menjaga customer agar tetap berada di sisi kita. Itu di level experience. Anggaplah kalau misalkan kita bicara layanan ya, konfigurasi itu berarti internal kita, offering itu produk yang kita berikan, experience itu setelah produknya ada di sisi customer. Menjaga kualitasnya, bagaimana caranya. Jadi ada 3 daerah utama ini. Masing-masing ini fungsinya apa? Dari yang pertama, profit model. Cara mendapatkan keuntungan. Salah satu contohnya itu adalah Netflix. Selama ini kan kita biasanya nyewa VCD gitu atau beli VCD gitu ya. 5.000 beli DVD diputar di rumah. Kalau misalkan legal kita nyewa 5.000 seminggu balikin. Kalau Netflix nggak ada lagi sistem sewa-sewaan, pakainya sistem langganan. Orang jadi lebih nyaman ngeluarin ketengan untuk bisa berlangganan nonton film yang lebih banyak. Sama seperti misalkan jual game online. Sebelum ada Steam, sebelum ada Epic Games, klien, saya lupa namanya apa Epic itu. Biasanya yang namanya game baru itu dijualnya fisik. Satu CD baru, satu DVD harganya berapa? Mungkin 600.000 satu game. Mahal, banyak dibajak. Tapi setelah game bisa dibeli online, goodbye lah ya physical copy. Nggak perlu physical copy gitu. Enakan digital copy, lebih murah juga. Distribusinya lebih cepat, nggak gampang rusak. Kita nggak perlu beli lagi kalau misalkan sudah ke-delete.
dan lebih sulit dibajak. Wah, itu mengganggu sekali ke pasar game bajakan. Ada Steam dulu pertama kali muncul. Sekarang saya masih pakai juga Steam. Profit modelnya berubah. Dari yang sebelumnya mengandalkan uang besar, tapi jarang-jarang atau sedikit dan kemungkinan dibajaknya besar, sekarang kita menggunakan model ketengan. Receh nggak apa-apa, tapi banyak. Nah, itu yang membuat industri jadi lebih maju. Itu yang membuat kita lebih sukses. Pasar kita yang ketengan-ketengan aja, tapi kalau misalkan ketengannya setengah penduduk dunia, laris juga kita ya. Seperti itulah bagaimana kita berinovasi pada profit model. Salah satu cerita yang terkenal adalah bagaimana Blockbuster atau persewaan video, persewaan DVD di Amerika, itu dulu pernah ditawarin untuk ngebeli Netflix, tapi dia ketawa aja. Hahaha. Sekarang Blockbuster-nya udah nggak ada, Netflix-nya yang berjaya. Begitulah bagaimana pasar itu berevolusi. Dulu Blockbuster ditawarin beli Netflix dengan harga murah, mereka nggak mau gitu. Wah, apa-apaan ini? Nggak, kita udah percaya diri dengan model kita gitu. Orang pasti tetap nyewa DVD sampai tua, gitu, sampai kapan-kapan. Ya, ternyata nggak. Mereka telat melihat kemungkinan Netflix sebagai inovasi penguasa pasar, dan akhirnya sekarang Netflix harga sahamnya udah sangat mahal. Blockbuster mau ngebeli udah nggak kuat. Blockbuster yang sekarang udah tutup buku gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Apa itu jaringan? Koneksi. Kita menghubungkan diri kita dengan penyedia jasa lainnya untuk menciptakan atau menambah value. Bukan cuma hanya sekedar menurunkan biaya, tapi menambah value. Kalau selama ini ya, misalkan Anissa buka catering. Kemudian Anissa kenal petaninya langsung gitu, jadi nggak beli beras di pasar, jadi beli berasnya lebih murah. Oke, itu mungkin bisa meningkatkan keunggulan Anissa di pasar, karena Anissa bisa jual catering dengan lebih murah, bisa jual produk makanan dengan lebih murah dengan menjaga kualitas. Nah, tapi tidak hanya sekedar menurunkan biaya. Harus ada value tambahan yang dinikmati oleh customer dengan jaringan yang kita miliki. Jadi kalau misalkan Anissa punya rekanan lain, oke lah, misalkan Anissa punya koneksi dengan mantan bosnya Fikri yang produknya cuanki. Nah, itu koneksi yang bisa dimanfaatkan. Berarti Anissa tahu bahwa ada produk cuanki enak, bumbunya bisa dibeli, dan ini bisa dimanfaatkan, dimasukkan ke dalam salah satu kombinasi menu Anissa gitu. Ini kalau misalkan kita bikin versi cateringnya, bagus juga ini. Buat sesekali snack sampingan, bisa pilihannya. Bisa ngambil pilihan dari menu yang dimiliki bosnya Fikri. Nah, itu adalah salah satu cara memanfaatkan koneksi atau jaringan untuk menambah atau untuk meningkatkan value yang kita berikan kepada customer kita. Salah satu fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk diferensiasi, membedakan produk kita dari yang lain. Wah, kalau misalkan mau catering yang ada cuankinya, kayaknya cuma cateringnya Anissa aja ini. Nah, itulah yang ingin kita dengar gitu ya. Nggak bosan, anak-anak juga suka gitu. Jadi biasanya ada sayur, ada cuanki. Gitu. Biasanya anak-anak lebih suka cuanki, tapi ini adalah cara, ini Bu, anak-anaknya suruh makan sayur dulu, baru boleh makan cuanki ya Bu. Seperti itulah. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh memanfaatkan jaringan untuk memperkaya produk kita lewat inovasi. Bukan berarti kita harus bikin sendiri, enggak. Kayak misalkan ini contohnya Target gitu ya. Dia itu kayak Indomaret sebenarnya, tapi dia juga jual banyak produk-produk mereka sendiri. Ada sandal, ada sepatu, ada jam, ada bantal, dan yang lain-lain. Gimana cara membedakan produk bantal, jam, dan yang lain-lain mereka dari produk murahan yang lain gitu ya? Kerjasama dengan desainer. Berilah sandal jepit di Indomaret yang sudah dikasih hiasan oleh desainer terkenal kita, siapa gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Itu contohnya inovasi. Yang ketiga adalah struktur. Struktur itu adalah bagaimana cara kita menjalankan perusahaan kita. Sudah sesuai belum bakat atau talent atau orang-orang atau sumber daya manusia dan aset yang kita miliki. Aset itu apa aja? Aset itu adalah barang-barang pendukung operasional usaha kita gitu ya.
Nah, ini salah satu contohnya adalah Whole Foods Market. Itu di Indonesia ada nggak ya? Saya rasa nggak ada. Kayaknya dia itu seperti pasar jual barang-barang inilah, barang-barang pasar gitu ya. Dia toko, dia retail chain, penjual barang-barang yang konsumsi, sifatnya konsumsi. Apa yang dia bangun, inovasinya dalam bentuk apa? Inovasinya dalam bentuk sistem feedback yang kompleks untuk tim internal. Jadi tim internal mereka itu ada banyak. Ada yang kerjanya ngumpulin barang, ada yang tim logistik tentu saja, ada tim keuangan, ada tim distribusi, ada tim quality control, dan yang lain-lain. Untuk menjaga kualitas layanan yang mereka berikan kepada customer, di dalam perusahaan mereka sendiri juga mereka bisa selalu memberikan feedback. Jadi kalau selama ini feedback itu hanya dari luar saja atau dari customer, untuk Whole Foods, dari internal perusahaan mereka sendiri juga bisa memberikan feedback kepada teman mereka sendiri. Kalau misalkan ada, karena mereka sifatnya supply chain ya, dari ujung ke ujung, yang namanya koordinasi, kerjasama itu harus solid, harus bagus. Kalau misalkan salah satu bagian merasa dipersulit oleh bagian lain, mereka bisa langsung memberikan feedback. Oh, ini yang bikin lama Pak, kemarin saya lama di sininya, soalnya bagian ini nggak kooperatif, mungkin seperti itu bisa. Oke, kita sudah bicara 3 ya, 3, bukan, saya habisin dulu konfigurasi, sampai proses. Nah, proses ini adalah bagaimana kita memberikan keunggulan atau kekhasan dalam menjalankan usaha kita, dalam memberikan value kita. Kelebihan apa ini yang membuat usaha kita bisa lebih sukses dari yang lain? Bisa dipersingkat, bisa dipercepat, bisa dipermurah, karena intinya 3 itu. Cost leadership, lebih mudah secara biaya, atau quality leadership, lebih tinggi secara kualitas, atau quantity leadership, lebih banyak secara jumlah. Biasanya customer itu pertimbangannya itu sih. 2 dari 3 itu oke lah, kita bisa dapat porsi yang bagus di pasar. Antara lebih murah atau lebih bagus, atau bisa lebih cepat diperoleh oleh customer. 3 itu. Kalau contohnya ini adalah Zara, dia punya strategi fast fashion. Apa itu fast fashion? Jadi desainer mereka dari proses desain sampai dia jadi baju beneran yang dipajang di toko itu sangat singkat. Sehingga Zara itu bisa punya banyak baju dengan desain baru dalam tempo yang singkat. Dan setiap musim selalu berubah, dan istilahnya baju-bajunya itu sifatnya jadinya limited. Tidak semahal baju-baju di butik fashion, di butik-butik desainer terkenal, tapi masih punya eksklusivitas itu. Karena mereka selalu memperbarui desain. Desainnya selalu diperbarui. Tahun lalu dengan tahun ini juga beda. Gitu ya. Jadi membuat pasar yang menengah ke bawah jadi fashionable. Itu jadi bisnis proses mereka. Caranya gimana? Itu tadi. Desain itu harus selalu diperbarui. Desain itu dari gambar sampai baju beneran itu harus cepat. Nah, itu jadi strategi inovasi mereka untuk meningkatkan bisnis proses di lingkungan perusahaan. Oke, kita sudah bicara 4 jenis inovasi yang sifatnya konfigurasi atau bagaimana cara kita menjalankan perusahaan. Ada proses, ada struktur, ada jaringan, ada profit model. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada respon nggak sampai sini? Udah sih Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang penawaran. Ada 2 topik. Yang pertama adalah kinerja produk, dan yang kedua adalah sistem produk. Nah, kalau kinerja produk ini bagaimana? Ya, kita harus bisa memberikan fitur dan fungsionalitas yang khas. Misalkan ada alat masak, ini namanya OXO, Good Grips, gitu ya. Harganya mahal. Tapi desainnya membuat yang sudah sekali pakai OXO Good Grips ini, sekali pakai dia nggak mau pakai yang lain. Sama kayak iPhone. Sangat mudah terjerumus ke dalam jurang iPhone dan susah keluar lagi gitu ya. Sekali kita pakai iPhone dengan interface-nya yang sangat khas gitu ya. Apakah mudah dipakai atau sulit dipakai itu sebenarnya relatif tergantung siapa yang pakai. Tapi sekali kita pakai iPhone, biasanya kita akan sangat sulit untuk beralih ke Android. Karena fungsionalitasnya yang sangat beda gitu. Kita harus belajar lagi. Nah,
Kinerja produk itu harus memiliki fitur dan fungsionalitas yang khas. Sama seperti kalau misalkan apapun di bisnis kita harus ada value yang sifatnya khas. Sehingga dengan harga yang kita berikan, customer itu tidak keberatan. Atau merasa, ya sudah nggak apa-apa deh, gitu deh. Ada nilai khas yang kita berikan, ada fitur, ada fungsionalitas yang berbeda dari yang lain, yang kita berikan dengan produk kita. Seperti itu. Yang kedua adalah sistem produk. Kalau bisa, produk kita antara satu dengan yang lain itu tidak berdiri sendiri. Dari kemarin yang saya berikan contohnya, misalkan iPod, iTunes, iPhone, itu satu kesatuan. MacBook, itu satu kesatuan gitu. Biasanya pengguna Mac, pengguna Apple itu udah kayak memeluk agama Apple gitu. Jadi satu produk Apple, yang lain pasti Apple juga. Salah satu contohnya Nike Plus gitu ya. Nike Plus itu dia mengintegrasikan sensor yang ditaruh di sepatu. Kemudian kita bisa ngelihat di aplikasi kita sudah jalan berapa lama. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi tersebut menjadi media sosial untuk sharing gitu. Dalam kelompok kita, ayo kita pakai Nike sama-sama. Nah, ini yang membuat orang jadi nyaman menggunakan produk kita, terintegrasi. Ada di berbagai lini. Perluasan value yang diberikan membuat orang bersentuhan dengan produk kita lebih lama. Membuat orang lebih familiar dengan produk kita. Kalau orang sudah familiar dengan produk kita, dia akan lebih sulit beralih ke produk lain. Karena semuanya udah ada di kita gitu. Nike itu produsen sepatu, dia inilah ya dia pintar melihat perubahan pasar terutama dengan perkembangan teknologi. Wah, ada Fitbit nih. Gimana kalau kita bikin gelang kesehatan kita sendiri? Kita sambungin dengan sensor yang bisa kita taruh di sepatu kita. Karena orang-orang yang beli sepatu kita banyak. Pasar kita pasar sepatu. Orang pakai sepatu buat lari. Orang lari olahraga, pakai aplikasi lain, pakai gelang lain. Sayang itu kalau kita nggak kuasai. Kita harus bisa menguasai itu juga. Akhirnya mereka research, mereka inovasi lah di situ. Aplikasi Nike Plus, kemudian aplikasi gelang Nike itu ada sendiri, saya lupa namanya apa. Jadi orang yang sudah beli sepatu bersensor, pasti akan beli gelang yang ada sensornya juga, dan nanti akan download aplikasi mereka. Udah susah keluar kalau udah masuk situ. Orang bakal jadi lebih sering olahraga, ya benar, tapi mereka juga jadi pengikut setianya Nike. Inilah yang harus dipikirkan. Titik point of touch ya, titik persentuhan dari produk kita dengan customer itu yang sekarang terjadi di mana saja, dan titik-titik mana lain yang sebenarnya potensial untuk kita jelajahi, untuk kita istilahnya eksploitasi, sehingga kita bisa gunakan itu untuk produk baru, untuk meningkatkan kepercayaan customer kita dan meningkatkan familiaritas dari customer kita dengan produk kita. Sistem. Jangan memandang produk kita sebagai produk yang berdiri secara individual, tapi pandanglah sebagai suatu sistem. Kalau misalkan produk itu sudah dipandang sebagai satu sistem, maka akan ada sistem utama dengan sistem pendukungnya. Tapi semuanya digunakan oleh customer. Dan itu yang membuat value produk kita naik. Kompleks soalnya. Bukan berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dari beberapa produk. Oke. Ada pertanyaan, Sa, untuk yang istilahnya jenis inovasi tipe penawaran dua ini, dari sistem produk dan juga kinerja produk? Nggak ada, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini setelah produk kita atau istilahnya bukan value produk kita secara langsung, tapi tetap mempengaruhi kenyamanan customer ya dalam berinteraksi atau membeli produk kita. Ya ini di sisi pengalaman, experience, customer experience. Yang pertama adalah layanan atau service. Bagaimana kita memberikan dukungan dan peningkatan kualitas terkait layanan. Mudah atau tidak? Kalau misalkan customer itu mau membeli barang kita. Mudah atau tidak ketika customer itu ingin mengeluh. Kalau misalkan dia ada kesulitan, kita selesaikan dalam berapa lama? Kalau misalkan dia ingin customisasi, bisa nggak kita custom produknya?
Mudah nggak? Berapa lama? Enak nggak? Murah nggak? Kalau misalkan bisa di custom tapi harganya mahal ya sama juga bohong gitu ya. Kalau misalkan kita ke McDonald misalkan, kita nggak mau pesan menu yang ada di daftar gitu, kita bisa minta custom. Emang jarang aja orang minta custom, tapi kita bisa. Yang paling gampang misalkan ada paket, ini tolong minuman sodanya diganti ke teh panas, itu bisa. Nggak ngerubah harga gitu. Tapi lebih nyaman bagi customer, tapi itu bisa. Nah, itu contoh inovasi di bidang customer experience, meningkatkan kualitas layanan. Salah satu contohnya ini ada perusahaan yang namanya Zappos gitu. Jadi mereka pernah error yang produk-produk mereka dijual jadi lebih murah, jadi $50. Semua produk dijual jadi $50 sama 6 jam. Ya, masalahnya mereka juga punya produk yang harganya harusnya $2.000 gitu ya, 30 juta. Itu dijual harganya $50 doang. $50 itu berarti sekitar 750.000. Wah, itu rugi. Ya ruginya sampai 1,6 juta dolar lah ya. Tapi apakah mereka membatalkan semua transaksi yang terjadi pada jam-jam tersebut? Enggak. Mereka CEO-nya berkeputusan bahwa ya sudah itu kesalahan kita, tapi jangan sampai customer merasa dirugikan atau menjauhi kita karena apa yang sudah kita lakukan. Akhirnya mereka istilahnya membiarkan itu terjadi dan meskipun rugi tapi mereka mengamankan kepercayaan pasar dan customer kepada mereka. Banyak sekali yang bersimpati setelah kejadian itu. Beda halnya dengan waktu itu pernah ada flash sale ya. Anissa pernah dengar nggak? Saya lupa di Lazada atau di Tokopedia atau di mana gitu. Karena admin salah ngasih harga, akhirnya disuruh ngebayar kelebihannya. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Sering, Pak. Sering kan ya? Ya kayak gitulah. Nah, itu kan bikin orang jadi getek gitu ya, males gitu mau belanja di situ lagi, nih apa sih ngasih harapan kosong gitu kan. Itu sebenarnya no gitu. Kalau misalkan kita udah ngasih harga sekian kepada customer, mau itu salah, kalau kita sayang customer kita, ya sudah, nggak apa-apa, gimana lagi gitu ya. Tolong jangan diulangi lagi tapi. Nah, itulah yang kita kurang paham. Kita masih mengutamakan keuntungan, bukan customer kita. Kalau misalkan kita mengutamakan customer kita, yang ada di pikiran kita pasti gimana caranya agar customer itu nyaman belanja dengan kita dan akan belanja lagi ke kita. Customer selalu benar. Pelanggan adalah raja. Karena itu layanan yang diberikan harus selalu yang terbaik. Kalau customer kita kabur, ya kita nggak dapat duit, perusahaan kita ya susah maju gitu ya. Nah, itulah contoh-contohnya itu. Bandingin juga dengan kasus yang pernah terjadi di sekeliling kita itu. Ya syukurlah kalau Anissa pernah dengar yang seperti itu. Yang saya ingat emang headphone sih. Saya ingat itu ada headphone mahal, dijual murah. Ternyata setelah berhasil ngebeli, dikontak satu-satu, ternyata harganya kurang. Ya, atau disuruh mengembalikan barang, ya males aja lah ya. Ini apapun yang terjadi males banget gitu. Antara kita harus nambahin harganya atau kita balikin barangnya. Dua-duanya males. Bikin tambah males lagi aja belanja di situ. Ya gitulah. Oke, yang kedua adalah branding. Brand. Ini yang kemarin saya bilang ya. Orang kalau beli Apple itu bukan cuma beli barang, mereka beli brand. Kenapa? Kalau misalkan Anissa pakai iPhone X berapa, ya itu Anissa pengen dipandang sebagai orang sukses gitu, orang kaya gitu. Nggak usah iPhone X gitu, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, kalau Anissa pakai iPhone, itu menunjukkan gaya hidup sebenarnya. Orang beli produk bukan cuma beli produknya, tapi beli gaya hidupnya, beli prestisnya. Mewakili apa gitu. Misalkan ini ada merek Virgin gitu ya. Virgin itu dulu terkenal karena dia jual kaset. Seingat saya dia jual kaset, jual CD, dia label gitu, dia label musik. Salah satu utamanya dia Virgin Music, Virgin Records awalnya. Habis itu dia memperluas ke bikin game, ada Virgin Interactive. Yang paling baru, mereka juga bikin perusahaan penerbangan ya, Virgin Air. Air Asia itu sebenarnya anaknya Virgin. Kemudian terakhir-terakhir itu mereka bikin bisnis hotel. Hotelnya di luar angkasa, di orbit bumi. Ada juga mereka bikin perusahaan pesawat ulang-alik. Jadi kita bisa pergi ke luar angkasa naik pesawatnya Virgin. Ini adalah salah satu contoh brand yang emang orangnya kaya banget gitu ya, si Charles Branson itu. Richard Branson. Ya, Richard Branson itu pemilik Virgin Group. Nanti Anissa bisa cari-cari, baca-baca gimana dia mengembangkan bisnisnya dari apa sampai apa. Tapi
asik gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan produk Virgin itu kita kebayang Virgin ini punya apa aja. Semua produknya asik-asik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan produk Virgin, orang bisa ngeliat, wah ini kayaknya orangnya asik. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita mengasosiasikan value dengan brand. Oh, misalkan Pak Pujo suka dengerin Walkman-nya Sony gitu. Oh ya, kualitasnya paling bagus. Oh, berarti care banget ini sama kualitas. Atau Pak Pujo suka dengerin Walkman Aiwa. Wah, berarti ini contoh hipster nih. Aiwa itu produknya bagus-bagus meskipun dikit yang pakai. Jadi ada kesan, ada value, ada prestise yang dijual bersama dengan brand kita. Dan kita harus menentukan gitu. Produk kita ini brandingnya seperti apa? Karena apalagi di zaman sekarang gitu ya, udah pada endorse sana sini gitu, ada promosi nggak diminta juga gitu. Kita ingin perusahaan kita dipandang seperti apa oleh customer kita. Jangan sampai kita melakukan blunder gitu ya. Anissa tahu kemarin untuk ini Eiger. Oh iya, yang review itu. Nah itu ya, review gak dibayar, reviewnya bagus, gitu masih diprotes. Wah itu nembak kaki sendiri itu ya, bukan nembak kaki doang, nembak kaki terus nembak muka sendiri juga itu. Apalagi di zaman semua orang ngasih review lewat online, mematikan customer basis kita yang ngasih review bagus buat kita, itu bunuh diri banget. Itu bunuh diri banget. Padahal Eiger bisa memposisikan diri mereka sebagai brand yang istilahnya apa ya, brand dalam negeri untuk alat outdoor gitu ya, outdoor equipments, tapi yang kekinian juga. Kalau misalkan coba dibalik gitu ya, kalau misalkan kita balik, mereka tidak mengirimkan surat permohonan untuk menarik videonya, tapi mereka malah mengencourage orang-orang untuk mereview produk mereka, itu bisa jadi branding yang baru bagi mereka gitu. Setiap user mereka itu bisa jadi endorser untuk produk mereka. Memperbesar word of mouth, kekinian, marketing tapi gratis. Enak banget. Saya kebayangnya kayak gitu sih. Sayang banget Eiger itu. Karena potensi mereka besar, customer base mereka besar, tapi apa yang mereka lakukan dengan melakukan pengiriman surat permohonan untuk menurunkan video-video yang dianggap mereka tidak sesuai standar, itu membuat customer base mereka jadi tidak percaya kepada mereka lagi. Saya yakin kasus Eiger itu bisa dibuat contoh untuk banyak ini deh, hal-hal yang jangan dilakukan ketika kita melakukan branding produk seperti itu. Nah, itulah sebabnya juga kenapa produk-produk dalam melakukan branding itu sangat selektif untuk memilih brand ambassador mereka. Dari brand ambassador yang mereka pilih itu karena mewakili produk mereka gitu ya. Dan jangan salah gitu. Kadang-kadang tidak hanya brand ambassador yang ditunjuk secara spesifik saja yang mewakili nilai dari brand mereka. Salah satu contohnya adalah James Gunn. Tahu James Gunn nggak? James Gunn itu sutradaranya Guardians of the Galaxy 1 dan 2. Kemarin sempat dipecat sebentar sama Disney, dan akhirnya dia jadi sutradaranya Suicide Squad yang baru. Anissa tahu James Gunn nggak? Pernah tahu nggak? Enggak. Nah, jadi dia sempat kena kasus ya di Disney, karena dia pernah memposting hal yang sifatnya rasis atau saya lupa seksis ya. Itu 2 atau 3 tahun, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Itu ada di Twitternya dia zaman lama, di 5 tahun yang lalu. Karena tiba-tiba Twitternya itu naik lagi ke permukaan, dan Disney sebagai brand terkenal produk-produk yang ramah keluarga dan anti rasisme dan yang lain-lain, akhirnya memutuskan bahwa James Gunn ini tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, karena itu James Gunn dipecat. Itu bagaimana komitmen suatu brand dalam menjaga value mereka. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan orang yang istilahnya bermasalah seperti itu. Ya, silakan. Itu kembali lagi ke strategi perusahaan masing-masing. Tapi itu menunjukkan bagaimana suatu perusahaan itu menjaga branding mereka. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pengalaman? Tadi kita udah bicara layanan dan merek. Apalagi di zaman sekarang ya, branding itu penting. Sangat penting. Pencitraan itu nomor 1.
mau kualitasnya butut, kalau brandingnya bagus, bisa dapat porsi besar di pasar. Dan itu yang penting. Zaman sudah berubah, sayangnya gitu ya. Bukan berarti saya mendukung, tapi begitulah kenyataannya. Branding itu sangat penting. Personal branding apalagi. Ada yang mau ditanyakan, Cak? Gimana? Ada Pak, kan sekarang kan banyak selebgram gitu ya Pak. Dan ya kadang mereka tuh suka memanfaatkan produk atau layanan gitu untuk endorsement mereka gitu. Jadi apa namanya, istilahnya kayak nanti dibayarnya pakai apa namanya? Dibayarnya pakai fasilitas. Enggak, jadi misalkan dia mau berlibur nih. Oke. Terus dia minta satu hotel buat kasih nginep mereka gratis. Kayaknya itu kemarin ada kasusnya juga kan, Atta Halilintar itu minta disponsori jalan-jalan ke Amerika. Gitu kan. Yuk. Nah itu gimana tuh, maksudnya sikap perusahaan tuh baiknya apakah menolak atau menerima sebagai apalah gitu, inovasi gitu kan, tapi nantinya mancing yang lain jadi sama kayak gitu. Iya benar ya. Jadi itu kalau saya rasa masih area abu-abu ya. Kalau yang saya baca itu sebenarnya nggak etis gitu. Karena kita makan tetap butuh duit gitu. Tapi tergantung juga sebenarnya. Bisa nggak kita mancing duit kalau misalkan kita pakai selebgram ini. Jadi emang harus survei dulu gitu. Kalau misalkan sebagai perusahaan ya kita harus pikir-pikir. Kita punya cukup duit nggak buat nge-endorse mereka gitu. Kalau misalkan satu keluarga 9 orang minta dibayarin ke Amerika ya bangkrut aja gitu ya. Sesuai nggak ini keuntungannya? Kalau mungkin 2 orang boleh lah kita bayarin gitu jadi brand ambassador. Tapi kalau mintanya 9 orang ya overkill juga ya. Mampus juga kita ngebayarin 8 orang ke luar negeri. Yang istilahnya returnnya nggak sebanding gitu. Karena itu sebenarnya, nah itu tadi. Kita harus hitung-hitung, kalau kita sebagai perusahaan. Kita mau keluarin duit berapa, bisa mancing duit berapa. Kalau misalkan kita beranggapan bahwa, wah oke lah, itu nggak bisa, ya kita juga nggak bisa nutup mata gitu ya. Cuman sekarang semuanya pakai brand ambassador gitu, pakai influencer. Tapi kalau misalkan influencernya mintanya berlebihan gitu ya, ngelunjak juga, ya yang jangan mau juga gitu ya. Banyak cara kok, kita nggak harus tunduk kepada permintaan influencer gitu. Karena istilahnya mereka juga penjual jasa gitu, sama seperti kita gitu. Kita jual jasa, mereka jual jasa. Kalau misalkan kita nolak, ya itu hak kita gitu. Karena kita sebagai pasar mereka belum tentu kita mau dengan apa yang mereka pasarkan. Tapi kalau misalkan kita sebagai influencer ya kita juga harus tahu kapasitas diri sendiri. Oke lah, kita ngebangun nama baik, kita ngebangun follower gitu, kita nge-build, ini usaha kita karena kita seriusin gitu ya. Kita ngebangun follower kita kasih konten, kita bikin ini, kita bikin itu, kita bagus. Kita jaga follower kita jaga konten kita biar tetap bagus, kita tingkatkan jumlah follower dari hari ke hari, reach engagement-nya kita jaga juga, gimana caranya agar follower kita tetap nyaman nge-follow kita. Itu effort, itu bisnis, itu usaha, dan itu model bisnis yang valid di zaman sekarang gitu. Ya kita juga harus ngelihat dari apa yang kita tawarkan, kita jual ke orang lain, terlalu mahal nggak nih harganya? Kalau kebangetan, males juga orang lain pakai jasa kita ya. Jadinya seperti yang kemarin itu, travel apa akhirnya protes itu, kebanyakan ini 8 orang satu keluarga minta dibiayain. Coba kalau misalkan pendekatan mereka beda gitu, nge-endorse satu orang buat jalan-jalan aja, nah, pasti mereka masih mau gitu. Oh bolehlah ini kita sponsorin satu orang aja, masih cukup lah pengeluarannya dengan cara iklan gitu, kayak ngiklan aja sebenarnya, tapi pakai influencer. Tapi kalau yang dimintain satu keluarga ya jempol juga bandar gitu ya. Ya ini masuk bisnis strategi, Meskipun di beberapa restoran yang lain yang saya baca di Australia gitu ya, kalau influencer minta gratis, gak bakal dikasih gitu. Ada chef terkenal. Kalau lu minta gratisan dengan influencer abal-abal, gak usah lah gitu. Kita di sini makannya pakai duit gitu, bukan pakai influence. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan emang kita udah cukup percaya diri dengan produk kita, dan kita tidak mau tunduk terhadap permintaan influencer yang mau minta produk gratisan, ya itu kebijakan kita juga, dan itu juga banyak yang ngedukung gitu, karena influencer sekarang banyak yang nyebelin dan ngelunjak juga, terutama di luar negeri kali ya. Di dalam negeri mungkin belum terlalu banyak, hanya 1-2 aja. Seperti itu,
Karena ini balik lagi, Sa. Influencer itu branding. Dia personal branding gitu. Kalau misalkan personal branding dia nggak cocok, mau ngasal-ngasal aja pakai influencer, pakai status mereka sebagai influencer untuk dapat fasilitas gratis dari customer mereka, ya nggak cocok juga gitu ya. Misalkan ada si A nih, di thread-nya dia gaya hidupnya ugal-ugalan gitu, ngerokok tapi metal gitu, tapi dia juga influencer. Terus dia minta anggaplah dia mau nge-gym gratis, ya mungkin gymnya juga nggak mau gitu ya, lihat-lihat dulu influencernya cocok atau enggak nih sama company value. Dan itu harus pakai proposal juga, nggak bisa minta-minta simsalabim datang nodong minta gratis, nggak bisa. Karena keputusan seperti itu sama kayak perusahaan itu harus spending uang buat biaya marketing, dan itu harus ada anggarannya dan harus ada perencanaannya. Nggak mungkin tiba-tiba ngeluarin produk gratis atau istilahnya ngeluarin biaya segitu untuk influencer yang datang-datang nodong minta uang. Nah, itu nggak etis juga yang seperti itu. Kayak gitu, Sa. Jadi istilahnya kalau misalkan kita nanti suatu hari Anissa mungkin ya, Anissa atau Fikri jadi influencer ya, jadi influencer yang beretika lah. Bikin proposal, bikin personal branding yang baik, kemudian jangan datang nodong minta duit atau minta fasilitas, tapi ya kirimin proposal yang baik, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti mereka dapat apa aja. Kemudian kita bisa ngejanjiin apa, itu kan selalu harus kayak gitu. Karena kita bicara B2B jadinya, bisnis to bisnis. Gitu, Sa? Baik, saya lanjutin ya. Ini masih di pengalaman gitu, saluran. Bagaimana produk kita bisa disampaikan kepada pelanggan dan pengguna. Saluran itu channel ya. Kalau misalkan di bisnis model Canvas, BMC, itu ada channel. Jadi ada channel apa nih yang bisa kita optimalkan atau bisa kita gunakan sebagai inovasi untuk mempertahankan pengguna. Kemarin saya baru ke Miniso, tahu nggak? Iya, tahu Pak. Miniso itu ternyata dia punya Miniso app ya, di Play Store itu dia ada aplikasinya di mana kita bisa browsing produk-produk dia. Kemudian kita pilih kita mau beli dari toko yang mana di dekat kita. Jadi biar kita nggak perlu lama-lama di toko, atau mungkin bahkan bisa kita minta Gojek buat ambilin gitu. Itu salah satu inovasi mereka itu, channelnya ditingkatkan, menambah jumlah channel. Kalau sebelumnya kita harus tahu, kalau misalkan kita ingin tahu produk baru Miniso itu kita harus datang ke toko dan mungkin sampai tokonya udah habis gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya Miniso itu punya produk apa aja dari Android app mereka, dan itu keren. Kayaknya habis ini saya bakal download ya. Saya pengen lihat. Soalnya produknya Miniso itu ciri khasnya apa? Lucu-lucu gitu ya. Murah-murah juga sebenarnya, relatif murah. Saya suka headphone-nya. Meskipun nggak nyaman dipakai lama-lama, tapi untuk headphone harga segitu enak di telinga gitu. Suaranya kualitasnya bagus. Contohnya seperti itu. Jadi mereka udah punya value, tapi karena masa pandemi seperti ini kan tambah sedikit orang yang datang ke toko mereka gitu. Jadi mereka harus memikirkan gimana caranya agar orang itu tetap belanja produk mereka. Solusinya aplikasi Android. Aplikasi Android yang orang tetap bisa punya opsi untuk tetap datang ke toko, bayarnya online, datang tinggal ambil barang pulang. Nggak lama-lama. Toko mereka kepakai, karyawan mereka bekerja, customer tetap beli. Itu salah satu inovasi yang menarik, menambah saluran. Oke, yang kedua, yang keberapa ini? Pendekatan ke pelanggan. Gimana pelanggan itu merasa lebih nyaman, customer engagement ya, merasa lebih nyaman, merasa lebih senang menggunakan produk kita. Anissa tahu Nintendo Wii nggak? Enggak. Anissa tahu PlayStation? Tahu ya. Oh. Kalau PlayStation itu kan main gamenya kita duduk berdua gitu kan, game balapan atau game berantem gitu kan, pukul-pukulan. Tapi itu kan istilahnya actionnya di layar gitu. Kita pencet tombol apa, orangnya nonjoknya di layar gitu. Tapi kalau Nintendo Wii itu beda. Coba nanti Anissa cari Nintendo Wii di internet ya. Coba lihat game-gamenya Nintendo Wii kayak apa aja. Yang saya suka main Nintendo Sports misalkan. Biasanya saya main game itu sama adik saya. Nintendo Sports itu mainnya kita kayak olahraga beneran gitu. Olahraganya apa aja? Ada olahraga panahan, ada olahraga dayung, ada olahraga lari, ada olahraga bowling gitu ya, lempar-lempar bola. Ada olahraga kendo juga, pedang-pedangan. Tapi itu kita ngegerakin kontrolernya nggak pakai controller kayak controller PS.
Di controllernya itu ada sensornya, sensor geraknya. Jadi gerakan yang kita lakukan dengan sambil menggenggam controller tersebut diterjemahkan menjadi gerakan di layar. Jadi kita juga sibuk sendiri gitu. Kalau misalkan kita main PS itu cuma duduk lihat layar terus pencet-pencet tombol, kalau kita main Wii kita sambil olahraga beneran. Dan itu yang jadi ciri khas mereka. Itu yang membuat mereka susah dilawan di sisi itu. Game-gamenya lucu-lucu, buat main berkeluarga atau buat main sama teman-teman itu asik banget. Dan habis itu kita olahraga juga. Itu adalah interaksi khas yang dimiliki oleh Nintendo Wii. Dan meskipun mungkin emang sekarang Nintendo Wii nggak serame itu yang pakai yang banyak, yang nggak sebanyak itu yang pakai juga gitu ya. Tapi itu menjadi kekhasan mereka yang membuat pasar mereka ada gitu. Kalau waktu itu Microsoft Xbox sama Sony PlayStation itu sikut-sikutan untuk bikin game mana yang lebih canggih gambarnya muncul di layar, Nintendo Wii santai-santai aja gitu. Mereka nggak perlu canggih-canggihan gambar. Yang penting customer experience-nya ketika pakai produk mereka itu seru, rame. Dan bisa jadi bahan ketawa-ketawa untuk keluarga. Nah, itulah bagaimana mereka mendapatkan tempat khusus di pasar. Karena Xbox waktu itu sempat inovasi juga menggunakan Kinect ya, Xbox Kinect. Nggak serame Nintendo Wii, tetap nggak bisa ngalahin Nintendo Wii. Oke, ini ada beberapa referensi bacaan yang bisa dibaca lagi oleh Anissa. Ini untuk materi kuliahnya udah saya share. Tapi sebelum saya akhiri kuliah hari ini lah, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak? Nggak ada Pak, udah. Nah, kalau gitu ada beberapa pertanyaan diskusi buat kita sendirilah. Coba Anissa bikin lah ya. Coba Anissa bikin menurut pandangan Anissa sendirilah dari apa yang sudah saya terangkan hari ini dan kemarin gitu ya. Nanti saya buatkan tasknya di LMS biar Anissa bisa upload. Coba deskripsikan kira-kira variabel apa saja yang diperlukan untuk inovasi. Coba kasih contoh kasus lah. Anissa punya bisnis apa, mau melakukan inovasi apa, contohnya dibayangin aja dulu. Kira-kira butuh pendukung apa saja? Struktural itu berarti secara struktur perusahaan ya. Bagaimana perusahaan Anissa dijalankan, kemudian budayanya apa saja, internalnya secara internal, mungkin kalau perlu mendukung inovasinya, dan SDM-nya apa saja. Nah, kemudian yang kedua, coba Anissa cari di sekeliling Anissa, perusahaan apa yang mengubah variabel tertentu, tapi tadi udah kan ya, ditulis ulang lagi aja nggak apa-apa. Nama perusahaannya apa, kemudian variabel apa yang diubah, sehingga mereka bisa menjual produk mereka dengan cara yang berbeda. Nah, ini tadi sudah Anissa sampaikan dengan baik. Coba dibikin tulisannya, bikin 1A4 aja lah, cukup diketik. Untuk nomor 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk PR-nya? Enggak, Pak, udah. Oke, ya udah. Nanti tolong diupload lewat LMS ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Udah, cukup. Baik, kalau tidak ada, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sa.